Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang datang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi. Untuk keperluan perang, menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang. Amerika melarang ekspor minyak bumi ke Jepang pada tahun 1941. Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor, merupakan salah satu momen penentu dalam sejarah. Serangan ini juga merupakan serangan pertama dalam Pearl Harbor, yaitu pukul 7.53 dan tanggal 7 Desember 1941. Pearl Harbor sendiri berfungsi sebagai pangkalan utama bagi armada Angkatan Laut Amerika di Samudra Pasifik yang terletak di Oahu, Hawaii pada tanggal 1 Maret 1942. Sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Ada apa ini, siapa orang itu? Orang-orang itu adalah orang yang dari KC. Jepaya meramalkan ada seorang Jepang yang akan datang ke Indonesia. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan orang Jepaya tentang kedatangan Jepang di tempat ini? Ya, aku mengingatnya bahwa Jepaya pernah berkata, bila Pulau Jawa tinggal selembar daun kelor, maka akan ada wiring kuning DDG cebol kepalang yang menguasai Pulau Jawa selama seumur jagung. Apa yang kamu ucapkan itu benar? Ya, benar sekali. Mereka datang dan mengucapkannya sendiri kepada kami. Minasan o chisuite kudasai. Watashi tachi nihon gawa minasan o sukui. Mamoru tameni koko ni mas. Watashi tachi ya hakoichiu. Kimi daere kono kunikara. Tenang semuanya, kami dari pihak Jepang kesini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah Hako Aichu Kamiya akan membantu kalian mengusir Belanda dari negara ini. Kami berjanji akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Alangkah baiknya kita dari rakyat Indonesia berontak lawan Belanda. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Semoga semua itu bukan janji-janji belaka ya. Ya, benar. Semoga aja ya. Perdana Menteri Jepang Kinaki Koiso pada tanggal 7 Desember 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Shitagatte, watashi wa Nihon no daio toshite. Indonesia kokonum sesenom jishiko takoyeshi. Kroyuko okae, sorry o. Karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menawarkan kalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lain? Kami tidak percaya kepada kalian. Watashi hachi wa yutakana suji o happyou shi. Shia undo mo tachi agamashita. Nihon wa Asia no nihakare. Nihon wa Asia no rida. Nihon wa Asia no. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda. Kami akan memberikan kalian hidup yang sejahtera. Dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A. Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya janji semata? Kau akan menepatinya, bukan? Hai, watashi tachi ya oranda no yo ni ananta osokumi chika. Suru sumori wa arimasen. Kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Tapi awas saja jika sampai kalian membohongi kami, seperti orang-orang dari negeri barat. Wakatta. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Jaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia Jepang, jadi Mbak pahlawan banget deh. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang-orang dari Asia Timur itu. Rakyat yang ada pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang?
Iya, saya sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian tentang itu? Semoga negara Jepang memiliki niat baik untuk negara-negara ini. Allah, apa kalian tidak ingat Belanda juga datang dengan baik-baik, tapi nyatanya Kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. semua apa kata orang itu? Kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti kita bisa berdiri sendiri. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia, ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dezarda van Sketenborg Steckhouwer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hideyoshi Imamura. Give up defeat. Kami menyerah kalah. Wakarimashita. Aranda wa nihon ni mojukan kofuko shikanreba narashi. Soshite subate no aranda soku kimochi wa nihon hi kia watase ramse. Sugu ni hikiwatashi. Baiklah, Belanda harus menyerahkan pasyarat kepada Jepang dari semua daerah jajahan. Belanda diserahkan kepada Jepang, serahkan cepat tanda tangani surat perjanjian Kalijati. Ochinchin kia wa yamachi kudasai arar kimochi. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romukyokai yang artinya panitia, mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugeng Info, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi tentara Jepang. Jugeng Info ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singapramai, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Jepang digembur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya puncaknya. Pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Oke Ki. Hello.
Siapa yang nggak ikut? Aku ikut nomor 2 ya. Minasan ochi suite kudasai. Watashi tachi nihon minasan. Yang di HP itu di video sini. Oranda, wanihon, nihoji. Lah dek pulang aja lah sana. Ih, tolonglah. Pada terpukulku nanti.